Oke, selamat pagi. Pagi. Jadi seperti yang saya minggu lalu, bahwa hari ini kita masuk ke materi pertama. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, saya ingin mengabsen nama-nama yang tidak hadir. Atau siapa yang tidak hadir? Siapa? Oke, saya tanda yang tidak hadir saja. Siapa namanya? Bang Budi. Oke, Bang Budi di Sastra. Ini gambar terang. Oh, ini kalian sudah absen kan? Kemudian siapa lagi? Itu saja pintunya. Asti Nabila. Ini Sin. Hanya itu kan? Nah, materi pertama dalam fisika dasar itu adalah tentang besaran, satuan, dan dimensi. Kalau di sekolahnya kan sudah pernah dengar kan? Pernah dengar. Nah, bahkan pernah dipelajari di tingkat SMA kan? Ada yang bisa memberikan gambaran sedikit terkait apa sih besaran, apa itu satuan, jangan dulu dimensi, besaran dan satuan aja dulu di dalam fisika. Karena kalau kita kaji secara bahasa, itu akan memiliki makna yang sedikit berbeda. Kalau besaran oke, kita paham pengertian besaran. Kalau dikaji secara harfiah atau bahasa, besaran adalah sesuatu yang sudah paham berarti. Nah, itu sudah secara fisika. Ada yang bisa menjelaskan ke saya, Pak? Apa itu besaran dalam fisika? Ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan besaran. Lengkap sekali. Ada lagi? Siapa lagi? Kenapa malu-malu? Ya, siapa namanya? Galih. Oke, Galih. Saya panggilnya Galih ya. Bapaknya. Oh, baik. Oke, apa Galih? Besaran adalah sesuatu yang dapat dihitung, diukur, dan mempunyai nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Dapat dinyatakan dalam angka. Oke, ada lagi? Ada lagi? Atau semuanya sama? Kan tidak ada yang dari PS di sini kan? Sebetulnya tidak ada yang dari PS. Karena kalau ada yang dari PS, saya harus bekerja 2 kali lipat. Jadi menjelaskan dulu apa besaran, baru menjelaskan masalahnya. Oke, biar lebih jelas. Nah, saya sampaikan sedikit CPMK dan SUPMK. Jadi apa yang saya tanyakan tadi itu adalah memancing bagaimana pemahaman awal kalian terkait dengan apa itu besaran dan satuan di dalam fisika. Karena ini fondasi dasar untuk melangkah ke materi yang lebih dalam. Karena di dalam fisika wajib hukumnya kita tahu apa itu besaran, apa itu satuan, dan bagaimana dimensinya. Wajib. Ada ini dasarnya. Nah, yang perlu dipahami, capaian pembelajaran mata kuliah ini nantinya kalian mampu membedakan mana besaran pokok, mana besaran turunan, kemudian yang mana itu satuannya, dan
dan bagaimana dimensi. Itu. Kemudian minggu berikutnya baru kita masuk ke dalam pengukuran dan vektor. Jadi setelah memahami besaran baru pengukuran. Tapi minggu ini kita selesaikan terkait besaran dan satuan. Jadi saya mau jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana sih besaran, satuan, dan dimensi itu begitu penting di dalam ilmu fisika. Karena kita ketahui bahwa ilmu fisika ini apa kemarin sempat saya jelaskan apa itu ilmu fisika. Ya, jadi segala hal yang akan kita pelajari di alam ini itu bisa dipelajari secara fisika. Biologi ini bisa difisikakan. Nah, oke, ternyata yang akan kita kaji dalam besaran dan satuan itu adalah mengarah kepada pengukuran. Karena apapun yang akan kita ketahui sebenarnya kan berdasarkan pengukuran. Sesuai pernyataan tadi bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dihitung nilainya. Nilai inilah nanti yang akan membahasakan apa yang telah kita ukur tadi. Jadi ini. Nah, tentunya menggunakan alat ukur atau yang disebut dengan instrumen. Misalnya kalau kita membeli beras, kita menggunakan alat ukur apa? Hah? Apa? Oke, tadi apa? Ya ada yang beras pakai liter. Apa lagi? Selain literan? Apa? Iya, apa bahasa pasar saja? Tim? Timbangan. Pakai karung. Nggak apa-apa, itu saja karung. Ya kan ada yang beli beras pakai karung, gitu kan? Apa lagi? Plastik. Oke. Kantong plastik. Nah, kira-kira secara fisik atau fisika mana yang merupakan alat ukur? Ini literan. Kalau kita kan literan. Kalau saya katakan tempatnya sebagai alat ukur, benar nggak? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Oke, kenapa bisa? Bisa dihitung. Bisa dihitung.
adalah walaupun dia bisa dibuat 1 karung, 2 karung. Tetapi kan dalam 1 karung itu ada besaran yang mengukur. Saya 1 karung itu isinya berapa kilogram, ya kan? Nah, maka yang bisa kategorikan sebagai alat ukur adalah 2 ini besar. Timbangan dan timbangan itu kan ada besarannya, ada satuannya. 1 kilo, 2 kilo kan. Nanti itu akan mengangkat pemahaman kalian terkait dengan satuan dan besaran. Bahwa ternyata inilah satuan, inilah yang bisa kita ukur dan ada nilainya seperti ini. Jadi kalau nggak kalkulasi tadi tidak termasuk dalam fisika. Nah, kemudian dari alat ukur itu keluarlah kuantitas atau hasil pengukuran. Nah, dari hasil pengukuran itu akan disajikan. Maka ada yang namanya harga dan satuan. Ini sama harga dan satuan. Nah, maka dari situlah lahir yang mana standar ukuran dan sistem satuan. Maka setiap alat ukur memiliki setiap alat ukur memiliki satuan. Maka apa variabel yang akan diukur itu bisa dibuat dalam sebuah besaran sesuai pengertian dari besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Maka besaran dan satuan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ada besaran maka harus ada satuan. Sudah mulai paham? Sudah mulai? Oke, nanti kalau tidak ada ditanyakan. Nah, ini dari kalibrasi. Jadi nanti di praktikum akan kita pelajari tentang kalibrasi. Kalibrasi itu adalah sebuah pengembalian pada keadaan standar atau penormalan namanya. Jadi kalau alat ukur itu harus dipakai, maka harus dinormalkan. Itu yang namanya kalibrasi. Biasanya kalau lihat orang timbang coklat, itu timbangan coklat yang paling ini. Ketika dia selesai timbang, baru setelah menimbang itu dia kembalikan. Pernah lihat timbangan itu? Kan banyak jenis timbangan, ada yang simpan, ada yang saya sebutnya timbangan coklat karena dulu waktu kecil kan ya jualan, saya sering jualan coklat kan petani coklat. Kalau kalian hidupnya sudah enak, saya hidupannya perang, jadi harus jualan coklat. Ada yang petani coklat. Nah, jadi itu dibuat, ini pakai timbangan. Jadi pada saat itu belum ngerti timbangan itu apa yang dibayarkan dapat buatan. Kita sekarang baru tahu fungsinya. Oke. Jadi dari alat ukur ini dikalibrasi, kemudian standar ukuran dan sistem satuannya itu saling berkaitan. Nah, jadi harganya merupakan sistem matriks. Jadi ada harga standar dan satuannya adalah apa itu? Di SMA mungkin pernah. Satuan atau yang disebut dengan SI. Nah, satuan internasional ini merupakan hasil ini konvensi atau kesepakatan. Jadi para ahli berkumpul sepakat bahwa ketika kita ingin mengukur ini, maka kita gunakan besaran ini, satuannya secara internasional ini. Jadi itu yang berlaku secara umum. Kan zaman dulu banyak orang cara mengukur. Misalnya saja mengukur panjang suatu benda kan tidak harus pakai meteran, bisa pakai kaki, pakai jengkal kan. Tapi dianggap beberapa satuan itu tidak sesuai.
apa? Satuan internasional itu adalah hasil kesepakatan dari para ahli. Nah, karena dianggap bahwa beberapa alat hasil pengukuran itu bisa saja tidak sama gitu. Misalnya jengkal orang itu berbeda-beda. Jengkal orang Eropa dengan Indonesia kan berbeda. Atau kakinya orang Eropa sana dengan kaki orang Indonesia berbeda. Jadi disepakatilah bahwa kita gunakan saja ya secara internasional ini, kita sepakati bersama, maka digunakan. Oke. Kemudian besaran fisika. Nah, oke. Besaran fisika terbagi menjadi dua, itu konseptual dan tematik. Secara konseptual itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai besaran pokok dan ada yang disebut sebagai besaran turunan. Nah, artinya begini. Secara konseptual itu apa? Secara konseptual terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Jadi konseptual itu adalah berdasarkan sebuah konsep yang sudah dibangun, berdasarkan teori yang ada. Terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok yang merupakan besaran yang ditetapkan dengan satuan standar ukuran. Kemudian ada besaran turunan. Besaran yang dirumuskan dari besaran pokok. Jadi gampang memahaminya. Berarti pokok ini yang satuan standar ukuran tadi yang harga itu, yang ada satuannya, maka inilah besaran pokok. Nah, dari besaran pokok ini akan diturunkan banyak besaran. Banyak besaran. Ya, banyak besarannya ini disebut sebagai besaran turunan. Nah, kemudian secara matematis, berarti secara aplikatif. Jadi bagaimana penerapannya menggunakan besaran ini? Itu terbagi menjadi dua. Secara matematika, secara perhitungan, yaitu ada yang disebut sebagai besaran skalar, kemudian ada yang disebut sebagai besaran vektor. Nah, vektor inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit terkait besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar ini dikatakan hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor ini memiliki nilai dan arah. Jadi perbedaannya ada di mana? Di arah. Nanti lebih jauh di konsep vektor akan saya jelaskan. Jadi walaupun nilainya sama-sama 5, misalnya 5 ya nilai besarannya, tetapi kalau dia hanya berupa angka saja, tidak memiliki arah, maka dia dikatakan sebagai besaran skalar. Berbeda kita dikatakan 5 ke arah kanan atau 5 ke arah kiri, berarti itu disebut sebagai besaran vektor. Nah, perbedaannya secara lebih spesifik nanti akan saya jelaskan.
Sekarang cukup kita pahami dulu apa itu besaran secara konseptual, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas terkait dengan sistem internasional. Seperti apa besaran pokok dalam sistem internasional? Ketentuan internasional. Ada massa, Panjang. panjang, waktu, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sudah paham ya? Gampang, ini kan SMA nanti. Berarti saya yakin nanti di pelajaran berikutnya lebih mudah lagi karena dasarnya sudah kuat. Massa, apa itu massa? Massa. Nah, hati-hati. Berat dengan massa itu sama nggak? Nah, berat dengan massa berbeda. Siapa yang bilang berbeda? Berbeda atau sama? Kenapa? Hanya satu orang bilang. Masa lebih luas. Apa ayah coba jelaskan apa perbedaannya? Apa? Kan masa besaran pokoknya kalau berat turunannya Mas. Ya, bisa jadi. Itu kan pendapat dia. Harus sekali. Masa besaran pokoknya berat, turunannya. Boleh. Ada lagi? Mas hanya satu orang saja. Siapa tadi Galip saja terus. Ini banyak yang bisa tapi tidak mau, malu-malu lagi. Jangan malu. Ayo. Apa? Apa? Coba satu orang sebut namanya. Coba satu orang dulu, siapa? Satu orang siapa? Ayo jangan malu-malu. Tadi Galip sudah bilang bahwa massa itu apa? Ya, massa itu adalah besaran pokoknya. Berat adalah turunannya. Secara praktis dia sampaikan seperti itu. Dan itu betul. Ada lagi? Ada lagi? Ayolah, masa ada Galip saja? Masa ada Galip saja yang ini? Kalau biasa di pasar membeli suatu buah misalnya, apa yang ada di situ? Saya beli atau begini, mau menanyakan, misalnya melihat melon yang besar kan, mau dibeli. Apa yang kita tanyakan penjual? Oke, berapa kilo ini? Atau biasa berapa beratnya ini? Berapa beratnya ini melon? Apa? Masa materinya, berat turunnya. Lihat di mana? Di internet? Tidak, itu saya tanyakan yang di pasar itu sudah betul nggak? Ketika tanyakan berapa beratnya melon ini,
bukan berat, tetapi massa. Jadi sudah benar tadi yang dikatakan bahwa massa itu adalah ukuran jumlah materi. Materi apa saja yang ada di dalam benda itu, atau materi apa yang ada dalam tubuh saya, partikel saya ini, sehingga ketika diukur massa saya adalah sekian kilogram. Karena kan satuannya dalam SI massa itu adalah kilogram. Tetapi yang berlaku di masyarakat, kalian timbang berat badan saja kan bilang berapa berat badannya, kan? Berapa beratmu? 60 kilogram. Nah, benar nggak itu? Tapi kan yang benar belum tentu bukan yang benar, salah. Bukan kembali, yang baik belum tentu benar. Iya, karena itu baik dalam masyarakat, tapi belum tentu benar secara fisika. Baik, kalau sekarang kamu ganti bisa-bisa dipukul kamu, dipukuli sama belajar ke orang yang penjualnya. Itu berapa masanya ini? Apa ini masa? Apa masa? Tidak mengerti masa kan? Seperti itu. Nah, jadi massa itu adalah kandungan materi, sedangkan berat itu adalah salah turunannya. Seperti apa turunannya? Jadi berat itu adalah bagaimana kekuatan gravitasi terhadap kondisi keadaan materi dari suatu benda. Nah, itulah yang disebut sebagai berat. Makanya ketika berat kita di bumi dengan gravitasi sebesar berapa? Ya, kita sebutkan 9,8 km/s². Jadi dengan gravitasi sekian itu akan berbeda berat kita ketika kita ke luar angkasa atau ke bulan misalnya. Itu berbeda. Tetapi massa kita tetap tidak berubah. Ya, berat ya turunannya. Kalau massa hanya menghitung jumlah materi, maka berat menghitung seberapa besar kekuatan materi itu berkaitan dengan gaya gravitasi. Jadi berat yang berbeda-beda, massa tetap massa tidak berubah. Jadi berat yang bisa saja berubah. Makanya di luar angkasa kita bisa melayang-layang. Harusnya kan misalnya di bumi kenapa kita tidak bisa melayang, padahal jumlah materi kita ini tetap, kan? Maka yang berarti adalah gaya tarik dari dulu. Kemudian ada panjang. Nah, satuannya kalau ini saya rasa ada masalah. Kalau panjang kan, kalau tinggi apa satuannya? Tinggi height. Nah, ini kita bahasa Inggris ya. Tidak, tinggi memang height. Apa satuannya? Apa bedanya panjang, lebar, tinggi? Apa bedanya? Nah, apa bedanya? Apa bedanya panjang, lebar, dan tinggi? Oke. Jadi nah kalian mulai bingung kan? Panjang, lebar, dan tinggi itu berbeda nggak?
fisika ya, berapa hektare untuk ukuran sekian meter atau sekian meter. Saya saja kadang masih bingung. Ini disebut sebagai 5 are, ini 1 hektar, ini sekian are. Ya tahu gitu. Secara alamiah, nalarnya sudah jalan gitu, bahwa dia sudah menerapkan konsep besaran dan satuan. Tapi ketika kita tanya ini satuannya apa, ya dia tidak akan tahu. Makanya kalian yang bisa paham konsepnya. Nah, ini luas. Kemudian panjang kali lebar kali tinggi. Itu kan menjadi sebuah besaran lagi. Besaran apa itu? Panjang kali lebar kali tinggi. Apa? Iya, besaran turunan. Maksudnya besaran turunan apa? Volume. Maka literal tadi ini bisa kita kategorikan sebagai besaran, tapi besaran turunan. Karena liter kan dia mengukur berapa luas penampalnya, itu yang benar itu. Berarti luas lingkaran kan dikali dengan tinggi tabung itu volume. Maka 1 liter kita katakan sebagai volume berapa desimeter ya. Nah, kemudian waktu waktu detik. Ini disepakati bahwa satuan daripada besaran waktu adalah detik. Apa turunan dari waktu? Apa? Turunan dari besaran waktu. Biasa apa yang berhubungan dengan waktu? Apa? Kecepatan. Boleh. Turunan dari kecepatan. Oke, kecepatan juga. Itu kan kita berburu dengan waktu. Saya berburu nih, kita harus cepat, tambah kecepatan. Nah, bisa itu sebagai besaran turunan dari waktu. Sebentar kita bahas terkait kecepatan kan? Berbeda. Kemudian harus listrik. Tiap listrik juga merupakan bahan pokok. Suhu Kelvin. Pasti selama ini mengira bahwa suhu itu satuannya adalah Celsius kan? Nah, padahal Kelvin. Jumlah sat mol dalam kimia sering kita pelajari terkait dengan mengukur berapa mol sat yang ada. Kemudian intensitas cahaya kandela. Ini jendela ya. Nah, cahaya itu masuk dalam jendela. Mungkin dulu begitu ya. Jadi dia sepakati bahwa kandela. Tetapi yang sering sekali kita jumpa ya, kita gunakan dalam fisika, apalagi fisika dasar, yaitu lima besaran panjang atau massa, waktu, arus listrik dan suhu. Kalau di massa dan intensitas itu sudah karena sudah fisika yang sudah ada kimianya itu baru bukan. Nah, bagaimana sistem metrik dalam SD yang menentukan harga tadi? Nah, ini bisa diatas nih. Oke, nah ini kan, ini matriksnya. Ya. Jadi inilah matriks dalam satuan internasional. Kan pernah belajar dari gram ke kilogram itu berapa pangkat berapa, 10 pangkat berapa, kan naik 10 pangkat turun 10. Itu kan penjelasan waktu SMA. Ini konsepnya seperti itu, matriks itu. Jadi 10 pangkat 1 itu disebut sebagai DK. Ada dekameter. 10 pangkat 2 berapa?
100. Itu disebut sebagai hektometer. Makanya 100 kali 100 luas tanah itu disebut sebagai 1 hektar. Jadi hektar itu 10 2 kan. Kemudian kilo 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi misalnya yang paling ini di penjelasan memori HP itu kalau lihat 1000 kilobyte atau 1 megabyte berarti 1000 kilobyte 10 pangkat 3. Kemudian 10 pangkat 6 mega. Jadi faktornya 10 pangkat 6 awalnya mega kemudian m. Nah, kemudian 10 pangkat 9 giga. Berapa memorimu? 8 giga. Awalnya 8 giga tapi tidak tahu kenapa 8 giga itu. Data ini 10 pangkat 9. Atau berapa 10 pangkat 9 itu? 1 untuk M kan? 10 pangkat 9. 1 M kan? 1 juta kan 10 pangkat berapa? Nah, itu konversi ke mata uang. Kemudian ada tera. Nah, sekarang di laptop kan sudah banyak itu. 1 tera. Berapa kali 1 tera? Saya tidak tahu tera itu apa. Ini 10 pangkat. Coba ya. Oke. Nah, ada 10 pangkat 15 peta, 10 pangkat 18 eksa. Nah, kebalikannya ini 10 min 1 desil, 10 min 2 senti, 10 min 3 mili. Nah, jadi mili itu 10 min 3. Jadi kebalikan dari mili ke kilo itu, maka ada harus naik berapa tingkat lagi dari 10 min 3 ke 10 pangkat 3. Nah, itu dari 10 min 3 ke 10 pangkat 3 itu ada berapa? Ini kan harus naik dia sekitar 6 pangkat lagi. Jadi dari mili ke kilo tadi. Kan biasa orang beli ini sekian miligram, untuk dikonversi ke kilo berarti dia dari 10 pangkat berapa. Kemudian mikro 10 minus 6. Kemudian nano, bisa ada nanometer gitu kan, 10 minus 6. Yang 9. Kemudian ada pico 10 minus 15, femto 15. Kemudian 10 minus 18 terus oke. Nah, untuk mengukur ukuran sebuah atom yang sama dia ukurannya. Nah, itu terkait lagi fisika modern dan fisika klasik. Jadi yang dipelajari di fisika modern itu sudah yang sana, faktor yang berbau minus itu, beratnya minus itu. Bayangkan berat suatu benda itu kali 10 minus berapa? Gimana dengannya itu? Tahu itu bisa diukur. Itulah uniknya fisika sampai pada yang berat sekali. Misalnya mobil proton beratnya 10 pangkat 6. Ini. Jadi dari ukuran bumi misalnya beratnya kan 10 pangkat berapa yang positif, sampai ukuran atom yang kecil 10 pangkat minus berapa. Itulah uniknya fisika. Jadi dia bisa ukur yang paling ringan, yang bahkan kita tidak bisa lihat, sampai pada yang paling berat. Jadi ada yang ukurannya berat dan bendanya besar, kemudian ada yang bendanya terpikat dan bendanya kecil. Sama-sama bisa diukur menggunakan sistem metrik dalam fisika. Jadi kalau di SMA diajar ya dibuatkan tangga kan. Nah, setiap ini ada, kalau yang kilogram berarti kilometer, harus kilometer apa lagi? Dekameter, meter,
desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian kalau kilogram, dekagram. Oke. Jadi definisi standar besaran pokok. Atau ada yang tanyakan? Jadi tanyakan aja. Jadi sistem saya sambil menjelaskan begini, kalian tanya kalau ada yang tidak dipahami. Jangan malu bertanya. Tidak bertanya itu ada dua kemungkinan. Kalian pura-pura tahu dan tidak tahu. Itu sama saja. Yang satunya pura-pura tahu, yang satunya tidak tahu. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Disuruh angkat tangan. Siapa yang paham? Tidak ada yang paham. Sudah paham? Tidak ada yang paham. Ditanya siapa yang belum paham? Tidak ada juga yang angkat tangan. Ini pusing kan? Nah, ditanya saja. Nah, panjang atau meter kan? Panjang besarannya meter, satuannya 1 meter itu adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa. Jadi cara mengukurnya itu dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya. Bayangkan di cara ukur 1 meter ya. Itu kalian tidak pernah bayangkan kan kalau 1 meter itu ternyata diukur dengan panjang lintasan dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1 berapa itu? 1,2 iya. Seberapa cepat itu? Bukan. Ini kalian salah paham lagi ya. Itu 1, sekian second. Dalam ruang hampa. Simbol dari ini bukan koma. Kalau simbol dari angka yang lain itu biasanya menggunakan di. Oke. Kemudian kilogram. Jadi 1 kilogram itu massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Jadi itu cara mengukurnya. Jadi materi 1 kg itu seukuran itu silinder platinum iridium itu dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Jadi ketika iridium itu disusun sekian, berapa besarnya sih 1 kilo? Tapi kan itu tidak menunjukkan besar, itu tidak menunjukkan kilo dari ini. Yang jelas dari ukuran iridium yang sebesar itu sudah 1 kilo. Karena 1 karung kapas yang ukurannya 1 kilo misalnya, itu kan sama saja dengan besi yang ukurannya 1 kilo tapi besarnya sedikit. Makanya kan ada yang berdebat mana lebih berat, kapas 1 kilo atau besi 1 kilo. Kalau yang tidak tahu ya dia ribut, berat kapas karena 1 karung, gitu kan? Berkelahilah dia gara-gara itu. Kenapa gitu besi 1 kilo saya kantongi ini bisa gitu. Sementara kapas karung saya pikul 1 kilo. Padahal kan sama gitu. Atau kalian juga begitu pemahamannya? Berbeda. Mana lebih berat? Besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo. Kalau ada yang begitu saya tidak kasih ikut min. Nah, langsung saya suruh ini saja kalau kuliah fisika. Belajar dulu kembali fisika di kan. Tapi tidak ada yang begitu. Waktu ya second. Berapa sih 1 second? Adalah 9,192 atau 31. Periode atau getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium dalam transisi antara 2 tingkatan energi
atau keeper file level yang terdapat pada arus dasar ground state. Nah, jadi itu pengertiannya. Jadi kalau ada menanyakan bagaimana sih definisi standar besaran pokok waktu itu, dan bilang itu ternyata 1 detik itu begini, adalah 9,192 sekian kali periode getaran. Nah, itu orang bingung kan itu ya. Cukup ini kalian paham saja. Oke. Nanti pokoknya bukan di sini, inti dari ininya bukan di sana. Itu kalian tahu. Nanti materinya saya. Besaran turunan. Setelah besaran pokok tadi kita masuk ke besaran turunan. Contoh dari besaran turunan. Yang pertama ada kecepatan. Pergeseran yang dilakukan persatuan waktu. Ini kecepatan. Jadi berapa pergeseranmu selama 1 meter dalam waktu 1 detik? Itu kalau ditanya. Apa rumus kecepatan? Apa? Perpindahan per waktu. Oke, perbedaan per waktu. Perpindahan itu diasumsikan sebagai apa? Jarak. Walaupun nanti akan kita bahas konsep jarak dan perpindahan itu berbeda. Tetapi secara satuan dia sama, yaitu meter. Atau bisa disimpulkan dengan S. Kemudian dibagi dengan T atau waktu tadi, sehingga satuannya adalah ini apa satuannya? Perpindahan tadi atau jarak tadi dalam ekstremnya adalah meter. Airnya. Jadi berapa meter kamu bergeser dalam waktu 1 detik, itulah kecepatanmu. Makanya untuk sampai ke tujuan dalam waktu sekian, misalnya kamu ikut saya ini sampai sekian detik, ya kita pakai hitungan konvensional. Maka berapa kecepatan yang harus saya tempuh agar saya sampai pada waktu itu? Perpindahannya berapa perpindahan yang harus saya lakukan dalam waktu 1 second. Misalnya 5 perpindahan dalam 1 second. Jadi setiap perpindahan itu 1 meter, berarti 5 meter dalam 1 second. Untuk sampai ke jarak 5 meter, maka kamu hanya butuh waktu 1 second atau 1 detik. Maka untuk sampai ke jarak 15 meter, kamu butuh waktu 3. Itu logikanya. Meter per second atau meter second minus. Itu sudah mengerti kan yang minus 1 itu? Kenapa dia jadi minus 1? Kenapa bukan meter per second? Atau kenapa meter per second itu berubah jadi meter? Karena gambaran meter tersebut itu M kali S sama 1. M kali S sama 1. Sama halnya dengan meter tersebut. Tapi sudah paham kenapa bisa jadi pangkat min 1? Ada perlu saya jelaskan, itu matematis itu. Saya 10 pangkat 3, 1 per 10 pangkat 3. Itu saya bisa ubah menjadi 10 pangkat 3. Paham nggak kamu bisa begitu? Paham? Nah, ini yang saya katakan tadi. Siapa yang paham? Siapa yang paham? Paham? Ada terjadi dikatakan pangkatnya. Kalau 10 pangkat 2 per 10 pangkat 3, saya mau jadi naikkan itu. Jadi bagaimana? 10 pangkat 2 per 10 pangkat 3. Tapi saya ingin
tidak ada pernya. Seperti itu jadinya meter sekarang. Jadi 10 pangkat berapa jadi? Per 10 pangkat 3. Nah, berarti 10 pangkat min 1. Benar juga 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti sudah paham kan kalau seperti itu? Yang itu harus saya jelaskan. Ini misalnya 1 per 10 pangkat 5. 1 ini kan sama dengan apa? Ini tadi sudah paham konsepnya. 1 ini bisa saya ibaratkan sebagai apa? Berapa pangkat berapa yang menghasilkan 1? Oke, sorry. Pertanyaannya benar. 10 pangkat berapa yang hasilkan 1? Matematikanya harus kuat ini ya. Ini belum ini masuk matematika. Berarti 10 pangkat. Atau saya harus benar lagi kenapa 10 pangkat 0,1? Serius ini kan? Inilah di SMA itu tidak hanya harus tahu kenapa ini. Makanya di kuliah ini harus berubah mindsetnya. Makanya belajar fisika itu kita tidak hanya sekedar menghitung rumus, kita harus tahu konsepnya seperti apa. Karena 10 pangkat 0 ini kan hasilnya ada 1 per 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Nah, ada aturan di dalam sebuah pembagian. Ketika pangkatnya seperti ini, maka dia akan jadi 10 pangkat 0 kurang 5, kan? Ini aturan matematis, maka jadilah dia 10 pangkat 13. Ini kalau dia perkalian, misalnya 10 pangkat 0 kali 10 pangkat 5, maka ini 10 pangkat 0 ditambah 5. Maka dia akan tetap 10 pangkat 5. Aturan matematis tidak harus dipahami. Nah, 10 pangkat 0-nya nanti pas belajar vektor saya jelaskan lagi. Kenapa sih 10 pangkat 0 kurang 1? Pasti banyak yang nggak tahu kan? Atau ada yang tahu? Tapi saya jadi double loh ajar matematika. Nah, ini ada yang tanyakan tadi kecepatan dan percepatan. Ini percepatan. Percepatan besaran turunan juga. Jadi dia setara. Perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, kecepatan itu ada yang konstan, ada yang berubah-ubah. Nah, itulah dasarnya kenapa ada gerak lurus berat-berat, ada gerak lurus yang berubah. Nah, itu akan kita pelajari nanti di dinamika partikel. Nah, ini semua dasarnya. Perubahan kecepatan persatuan waktu. Maksudnya begini. Kalau tidak ada percepatan, berarti kan percepatannya sama dengan 0 kan? Kita tidak melakukan sebuah perubahan. Maka dia akan konstan dalam kecepatan itu. Saya tadi 5 meter per second, artinya 5 kali perpindahan dalam 1 second di setiap meter per meter. Maka akan tetap segitu sampai pada titik yang kita akan capai, kecepatannya akan segitu. Nah, tetapi kalau kita ingin mempercepat, saya ingin lebih cepat, dilakukanlah lompatan percepatan tadi. Lompatan percepatan tadi. Saya dari 5 meter per second tadi mau ditambah jadi 6 meter per second. Dilakukanlah dari 5 ke 6. Makanya rumus dari percepatan itu apa? Biasa disebutkan dengan A atau acceleration. Makanya kelas percepatan, bukan kelas kecepatan. Sudah paham bedanya? Kenapa tidak digunakan kelas kecepatan?
Jadi kan aneh Pak, dari bahasa Indonesia-nya juga berbeda maknanya. Kelas kecepatan itu maksudnya kelasnya terlalu cepat ini, jadi maknanya terlalu cepat masuk atau terlalu cepat keluar, bukan persoalan masuk dan keluar saat lulus, bukan. Kemudian ini kita rumuskan dengan apa kecepatan ini? Adalah perubahan kecepatan kan ada perubahan per delta t. Iya, perubahan waktu juga. Jadi ada perubahan antara t2 dan t1. Satuan meter per second kuadrat. Karena perubahan kecepatan tadi atau v tadi per t ini kan satuannya apa tadi? Meter per second. Kemudian ini juga per second. Dan tadi kan second kan? Maka ini satuannya menjadi ya. Kalian ini kan kuadrat atau meter second minus 2. Nah, jadi menghitung satuan itu diperhatikan karena ini jadi dasar untuk dimensi nanti. Kemudian gaya, kita gaya juga bisa menggunakan. Apa bahasa Inggrisnya gaya? Bahasa Inggrisnya gaya data apa? Itu passion, style. Dalam fisika bukan itu. Gaya dalam fisika itu disebutkan dengan F, disebut dengan force. Nah, massa kali percepatan. Jadi adanya gaya itu ternyata berpengaruh terhadap yang dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Maka M dikali dengan A itu gaya. Satuannya adalah Newton. Jadi Newton terkenal sebagai bapak gaya. Jadi kalau ada bapak yang paling gaya, nah Newton orangnya. Itu dia temukan satuan dari gaya kilogram meter second minus 2. Gampang menentukan satuannya kan? Satuannya meter, satuannya massa kilogram, satuannya percepatan meter second minus 2. Maka satuan dari gaya adalah kilogram meter second minus 2 atau disingkat dengan nah, dan masih banyak besaran turunan, itu hanya sebagian saja. Masih banyak besaran turunan lain. Nah, tugas kalian. Jadi sebelum masuk ke dimensi ini saya kasih tugas. Dicatat dulu tugasnya. Sebentar tugas lagi. Jadi tugas kalian begini. Mencari di luar tadi, di luar kecepatan, percepatan, kemudian gaya, itu cari 10 besaran turunan. Cari 10 besaran turunan. Ya. Jadi cari 10 besaran turunan dan satuannya. Apa satuannya? Cukup 10? Atau mau tambah lagi? Oke, ya 10 deh. Jadi di luar itu jadi kecepatan, percepatan dan gaya tadi tidak boleh masuk lagi. Nah, itu tugas 1. Nah, kita masuk ke dimensi. Tidak ada yang bertanya tadi itu. Kita paham semua. Karena materinya gampang ya. Nanya, gampang ini saya sudah paham semua ini. Tapi secara umum konsep antara besaran
satuan itu sudah mulai ini kan? Sudah ada bayangan? Nah, itu pada bayangan saja dulu baru. Yang parah kalau tidak ada bayangan baru kita mau lanjut ke materi berikutnya, itu yang berbahaya. Oke, dimensi. Kalau kalian sudah pahami terkait dengan besaran dan satuan tadi, maka dimensi ini akan sangat mudah kalian pahami. Apa sih dimensi itu? Kalau di secara harfiah ada dimensi ruang dan waktu. Kayak cintaku terhalang oleh dimensi lain. Dimensi lain. Oke. Jadi dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Jadi dia tidak bergantung pada satuan yang digunakan, tetapi dia menghitung esensi dari besaran itu. Jadi itu disebut sebagai dimensi. Misalnya jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter. Antara tempat A dari gedung ini ke gedung musola mana, itu bisa kita nyatakan dalam meter. Bisa juga dalam mil, 1 mil. Bisa dalam langkah, itu dihitung dengan kaki dan lain-lain. Apapun satuannya, jarak pada dasarnya adalah jadi dia tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Cukup kita tahu bahwa jarak dari sini ke sini dimensinya itu apa sih? Maka dimensi dari panjang itu biasa disebut dengan panjang R. Jadi ini dimensinya. Jadi dimensi dari panjang adalah R. Jadi tidak bergantung pada satuan apa yang digunakan. Kalau satuan kaki yang digunakan, berarti ukurannya kan berapa kaki, atau kalau ukuran mil yang digunakan berapa mil, itu kan satuan kan? Atau kalau satuan internasional berarti digunakan berapa meter. Tapi dimensi tidak seperti itu. Dimensi hanya mengukur esensi dari besaran itu. Maka disimbolkanlah dengan R. Jadi apapun dipakai mengukur, satuannya adalah R. Misalnya kalau orang bilang besaran saya ketika diukur menggunakan kaki jarak dari sini ke musola 100 kaki, saya sebut sebagai 100 R. Atau kalau jaraknya dari sini ke sana 50 meter, saya sebut sebagai 50 R. Esensi. Masa dimensinya adalah M. Kemudian arus listrik itu dimensinya I. Suhu apa itu? Apa itu? Atau saya sebagai V. Jadi jumlah N, intensitas J dari joule kan? Oke. Analisa dimensi. Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Jadi dari sini paham maksudnya? Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang paham maksudnya? Ayo, yang paham siapa? Nah,
mengurangkan 50 meter, besaran yang 50 meter itu dengan 100 kaki tadi, itu bisa dilakukan penjumlahan atau pengulangan karena dimensinya sama-sama n. Tapi tidak boleh kita mengurangkan misalnya 100 kaki tadi dengan apa yang dimensinya m kilogram. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya menjumlahkan 1 meter dengan 1 kilogram? 1 ons satuan lain dari masanya ons, itu pakai ons kan. Tetapi kalau kilogram dengan ons itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalnya dihitung, berapa ininya 3 kilogram. Ini deh saya mau ambil, kurangi lagi 4 ons, itu boleh. Kurangi 4 ons. Jadi ambil alat timbangan yang 4 ons kan. Kalau 4 ons itu seberapa banyak? Oh segini, itu boleh. Tidak mungkin diambil meteran. Udah 10 kilogram, saya kurangnya 1 meter saja. Kalau ternyata boleh itu dipotong sama dia kan. Tetapi dalam aturan sertifikat tidak boleh. Maka akan berbuat tidak sesuai. Kan kalau pemasangan harga di supermarket atau apa itu hitungnya per kilogram. Jadi kalau kalian beli misalnya lihat durian besar itu tertulis 25.000 per kilogram, sudah senang. Murah sekali durian ini. Di jalan saya beli 100.000 aja dapat 1 biji kecil lagi. Ternyata pas ditimbang naiknya 10 kilo. Jadi bayarlah berapa? 250.000. Itu pasti dicoba saja masukin. Soalnya saya pernah mengalami. Lihat anggur di ini anggur. Ternyata pas saya lihat ternyata 10.000 per ons. Ditimbang harganya 400.000 gitu ya. Nah itulah. Nah, setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Jadi persamaan fisika, nah ini disebut sebagai persamaan. Kita belum masuk persamaan, tapi tadi kita sudah sebut. Ini kan disebut sebagai persamaan. Itu rumus itu nama lainnya persamaan. Nah contoh, ini saya kasih contoh. Pada periode ayunan sederhana T. Jadi T itu periode ayunan, kita sebut sebagai period. Dinyatakan dengan rumus berikut. T sama dengan 2pi akar L per G, atau 2pi akar L ini adalah panjang dari tali dan G percepatan gravitasi dengan satuan panjang per kuadrat waktu. Tunjukkan bahwa persamaan ini secara dimensional benar. Jadi secara dimensi benar sama ini. Maka kita buktikan. Dimensi periode itu T, panjang tali L. Jadi panjang tali dimensinya apa? Tidak besar kan? Kemudian dimensi percepatan gravitasi itu G. Nah, percepatan tadi apa? Ya, meter, second, minus meter itu L, kemudian second itu dimensinya T, kan? Minus 2, jadi minus 2. Sekarang P-nya tidak berdimensi, karena memang dia bukan sama. Dia adalah konstanta. Kalau konstanta itu beda. Maksudnya ini konstanta. Kalau siapa namanya kita tidak? Tante kos, bukan? Ibu kos. Oke. Nah, setelah didimensikan, ini hasilnya seperti ini. Berarti L per T. Nah, L-nya hilang. Berarti sisa akar 1 per. Dari mana T?
Nah, kan akar N per NC. Nah, N-nya habis. Tinggal. Nanti kan jadinya tinggal T-nya di mana? Di bawah atau di atas? Ini kalau habis jadi apa ini? Nah, 1 per ini berapa? Kemudian menjadi akar T apa? Tadi baru saya ajar. Ini kan bisa saya simpulkan T pangkat 0 kan? Per T pangkat minus 2. Bisa kan? T pangkat 0 sama dengan kan konsepnya apapun yang berpangkat 0 di dunia ini. Kamu saya kalau berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1 gitu. Makanya T pangkat 0 kurang minus 2. Jadinya adalah akar T pangkat 2. Saya jadi ngajar TK ya. Maka akar T pangkat 2 itu adalah T. Itu ada yang disebut T pangkat 2 ya kan? T. Sedikit lagi-laginya. Kalau sedikit lagi-laginya agak itu apa? Bahasa yang itu dari sekarang. Saya bisa kalian mengisolasi. Sekarang hati-hati. Oke, paham kan? Paham. Apa? Oh itu itu. Ah. Jadi secara umum seperti ini. Jadi konsep fisika untuk besaran satuan itu secara diagramnya seperti itu. Jadi ada peristiwa alam itu kita akan melakukan sebuah eksperimen dengan model itu. Maka dari setiap eksperimen yang kita lakukan untuk meneliti gejala alam itu kita pasti melakukan sebuah pengukuran. Pengukuran itu berkaitan dengan jumlah atau kuantitas. Nah, kemudian ada pengamatan yang dilakukan pada saat kita melakukan sebuah pengukuran tadi. Maka pengamatan inilah yang kita gunakan besaran apa sih yang kita pakai untuk melakukan pengukuran tadi, yang berupa hasilnya nanti berupa kuantitas dan jumlah. Maka dia akan melahirkan sebuah karakteristik interaksi antara materi yang kita amati dan proses fisika yang ada. Itulah yang akan melahirkan sebuah teori. Jadi tidak mudah untuk melahirkan sebuah teori. Seperti ini cara berpikir. Jadi besaran ternyata sangat digunakan. Tanpa besaran maka teori tidak akan ada. Teori yang selama ini kita pahami terkait gravitasi, terkait bagaimana pasang surut air laut, kan sebuah teori bagaimana menentukan kecepatan dari sebuah benda, teori-teori yang ada, bagaimana gaya yang terjadi, gaya dorong, gaya tarik dan sebagainya. Teori yang ada, tapi dihasilkan dari sebuah gejala-gejala yang diamati dan harus diinterpretasikan dalam sebuah besaran dan kesatuan. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah di akhir ini. Nah, ada pertanyaan? Sudah selesai. Tidak ada pertanyaan sampai akhir. Apa yang saya jelaskan sudah dipahami? Dijawab saja secara jujur. Ada gambaran apa yang saya jelaskan dan apa saja yang dibicarakan? Ada perubahan paradigma dari ketika Anda waktu di SMA dan sekarang? Ada. Walaupun sedikit, ya ini masuk. Nah, kalian nanti pelajari bertanya. Nanti kalau bertanya ini semakin banyak pertanyaan ini kan baru di awal. Oke. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi, biar lebih paham lagi, ya saya beri tugas tambahan lagi. Yang kedua,
tugas yang kedua itu kan apa? Tadi saya suruh menentukan besaran turunan kan dan satuannya. Sekarang tolong 10 besaran turunan tadi kalian tentukan dimensinya. Jadi besaran turunan apa? Dimensinya bagaimana? Ya, dikeluarkan dimensinya. Tadi kan baru satuannya kan? Nah, sekarang dikeluarkan dimensinya. Kemudian tugas yang ketiga, yang tiga kan? Ini belum praktikum ini, jadi nanti kalian enak karena praktikum tidak bersamaan dengan waktu teori. Kalau saya dulu praktikum dan teori itu satu kali. Jadi kalau minggu ini teori, minggu depan sudah harus praktikum. Nah sekarang tidak. Ini kan kita akan cari waktu di akhir semester ini. Kemudian tugas yang ketiga tadi yang lebih memperdalam lagi itu pemahaman terkait besaran satuan dan dimensi. Buat rangkuman, ya rangkuman ya 2 lembar saja lah, 2 lembar. Atau 1 lembar kertas yang panjang itu kan. Terkait materi yang kita pelajari hari ini. Jadi dan ungkapkan di situ, refleksikan apa yang kamu belum pahami dari materi ini. Karena saya tahu kamu malu bertanya, kalian malu untuk bertanya, ungkapkanlah lewat itu, tidak apa. Nanti akan kita bahas bersama. Oke? Ya. Saya rasa pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kalian bisa dipahami dan sebagai bekal juga untuk materi yang berikutnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Selamat.